Ini nampak nggak Pak Tri? Foldernya? Belum, Ibu. Belum ya? Belum. Sinyalnya. Bentar ya. Kenapa foldernya? Sudah, Ibu. Sudah terlihat. Udah nampak Pak presentasinya? Sudah Ibu, sudah terlihat Bu. Sudah ya, oke. Jadi Bapak-Bapak sekalian, nanti dari hasil studio kita, ini saya langsung aja contoh dalam pelaksanaan pada daerah RDT yang ada di Sagulo dan Sungai Beduk. Ini artinya ada beberapa gambaran yang harus kita pahami nanti. Kalau dia, ini kan skopnya lebih besar ya Bapak-Bapak ya. Nanti ada yang lebih kecil dari posisi kita itu kan lebih kecil ya, berarti wilayah gitu ya. Nah, ini saya ambil ada beberapa yang nantinya keluaran orang Bapak-Bapak kan berbeda satu sama lain. Ada yang keluarannya adalah secara teoritik, kuantitatif. Ada yang keluarannya mungkin nanti sebuah deskriptif, ada yang keluarannya adalah berupa struktur dan struktur ruang, pola ruang yang seperti ini isinya. Jadi ini bisa dijadikan contoh buat Bapak-Bapak bahwasanya keluaran studio kita ini adalah memang diarahkan betul-betul ke arah teknik. Jadi pure teknik ya Bapak-Bapak sekalian ya. Ini bisa ya, mungkin di sini bisa ada beberapa pemahaman yang nanti menjadi acuan ya oleh Bapak-Bapak sekalian, termasuk adalah bicara tentang fakta dan analisis. Ya, berarti ada data-data seperti yang kemarin saya terangkan, ada analisis dan keluarannya adalah konsep. Ada juga yang berupa data existing, ya, data existing itu mulai dari hal-hal yang di sekitarnya ya, dari aksesibilitas, view, ya, kemudian nanti konsep pedestriannya, mungkin konsep tumbuhannya, konsep orientasi bangunannya. Jadi banyak yang bisa nanti dikaji Bapak-Bapak sekalian. Nah, ini kan semua pendekatannya kepada perencanaan wilayah. Artinya nanti ada beberapa pola ruang di kawasan itu ya. Kalau ini kan sudah master plan besar ya kan. Nah, ini pola ruang yang ada di kawasan yang ada di Kampung Melayu tersebut. Dan yang pasti Bapak-Bapak jangan lupa menentukan permasalahannya apa gitu loh. Makanya saya singgung kemarin bahwasanya kuesioner itu bersangkut paut dengan yang namanya permasalahan yang akan kita ambil. Nah, inilah yang bersangkut paut pada judul kita gitu. Tidak mungkin judulnya pola ruang keluarannya adalah data kuantitatif. Tidak mungkin Bapak-Bapak. Ya kan? Nah, ini yang harus dispesifikkan oleh mahasiswa masing-masing. Ambil bagian mana yang lebih spesifiknya. Ya, supaya jangan ada tumpang tindihnya gitu loh. Kemarin yang waktu kita ujian itu sudah dibagi 3 ya, sudah memilih salah satunya masing-masing dan sudah dibuat diagram pie-nya walaupun ada yang belum membuat diagram pie. Nah, nanti ini tindak lanjut langsung ya Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak semua ya. Ini akan ada tindak lanjut. Saya akan kasih contoh juga bagaimana mengkaji atau menganalisis dan menerangkan sebuah diagram pie. Memang kesannya kayak ringan aja Pak, sekian persen, 5%, 10%, oh ini 30%, enggak seperti itu aja. Karena ada yang harus diterangkan sejauh mana gitu ya kan.
Nah, kemudian ini ada peraturan zonasi. Apakah kawasan Kampung Melayu termasuk kampung tua, Bapak-bapak? Nah, itu ada peraturan zonasi, rumusan rencana pola ruang, ya. Jadi ini yang sama-sama kita sepakati. Ada dasar data yang bisa bersama, ada dasar data yang bisa terpecah, ya kan? Terpecah itu karena posisinya sesuai dengan judul masing-masing, seperti itu. Jadi nanti studio kita adalah keluaran masing-masing, tidak ada kelompok, bapak-bapak ya, tidak ada kelompok. Jadi ini keluarannya masing-masing. Nah, itulah yang bapak-bapak pikirkan, apa judul yang memang menjadi landasan daripada nanti ulasan ininya ya, pengelolaan datanya ya, bapak-bapak ya. Bisa juga mengkaji dari kebijakan publiknya, bisa dari peraturan, boleh mengkaji dari itu, boleh ya kan. Bisa juga dari apa, fasilitas wilayah yang ada di situ ya, di Kampung Melayu, bisa saja. Jadi ini ada masing-masing bisa dipahami bahwasanya pasti ada maksud dan tujuan dan sasaran ya. Bapak-bapak bisa mencek ini, apa maksudnya, apa tujuan dan sasarannya. Keluaran yang akan dihasilkan masing-masing akan berbeda ya. Kalau sudah bicara polanya, pola ruang, pola strukturnya akan berbeda, maksud, tujuan, sasaran dengan bicara tentang kearifan lokal dari sisi apa ya, perencanaan akan beda, Bapak Ibu. Ya bapak-bapak ya, akan beda. Jadi tidak bisa sama. Nah, inilah yang pelan-pelan nanti dikaji ya, sebelum kita masuk ke perkuliahan terakhir nanti, ujian terakhir nanti. Nah, ini juga bisa dijelaskan ya, bapak-bapak sekalian ya, bahwa mulai dari kalau dia Kampung Melayu berarti ada kelurahannya nggak lingkungan. Bagaimana, ada nggak lingkungannya, apa segala macam. Nah, itu yang bisa dideteksi juga sama bapak-bapak ya. Kalau yang seperti ini kan kecamatannya kan daripada Batam. Nah, itu. Jadi luasannya dengan benar. Jadi dalam presentasi itu masing-masing juga ada nilai-nilai skalatis yang ditampilkan, gitu ya. Nah, juga di sini ada capaian pelaksanaan kegiatan. Nah, ini yang pernah saya singgung, kerangka berpikir. Kalau kita nggak perlu sampai ini kerangka berpikir, gitu, alur berpikirnya, ya, mulai dari A sampai menjelaskan sedetail-detailnya, ya, kerangka berpikir namanya. Nah, ini juga akan bisa akan beda ya antara yang satu dengan yang lain karena judul yang berbeda tadi. Nah, pasti juga ada masalah atau isu yang akan mau diangkat. Jadi ini contohnya adalah masalah kebutuhan perencanaan struktur ruang serta kebutuhan perencanaan pola, ada potensi perumahan seperti itu ya. Nah, bapak-bapak bisa ngambil dari fenomenanya, kayak Pak Yusuf bisa ngambil fenomena potensinya, kearifan lokal. Nah, itu ada lagi kajian teoritis dan ada juga kajian pola penelitiannya, ya kan? Ada juga kajiannya, polanya juga ada, dan ini bisa juga diambil contoh oleh beberapa jurnal-jurnal ya yang ada, seperti di potensi juga ada, bisa ambil contoh juga bacaan itu. Bisa ada beberapa konsep metode penelitian namanya. Nah, di situ bisa kita lihat ya seperti apa, dan ada beberapa macam ya metode penelitian. Bapak-bapak akan memilih sesuai dengan judul yang ada, gitu ya. Nah, tadi dilanjut dari maksud ya, pasti ada tujuan. Dari tujuan itu maka ada sasaran. Nah, sasaran yang akan Bapak hadapi itu dari kasus yang diambil ini apa, dan kiranya keluarannya apa, outputnya apa, gitu. Nah, ini yang bisa aja outputnya berupa gambar ya, gambar pemetaan, ada juga gambar kawasan, ya itu bisa saja. Ya, makanya tinggal
pilih sesuai dengan apa yang mau diteliti gitu ya. Nah, ini juga rundown acara ini maksudnya kalau kita di penelitian itu kita bisa buat roadmap-nya. Minggu pertama apa yang sudah kita lakukan, minggu kedua apa yang sudah kita lakukan. Seperti misalnya bulan kita mulainya bulan berapa ya? Ini bulan Desember. Dari bulan 10, bulan 9 ke 10 atau 10 ke 11 survei misalnya. Dari setelah itu kita melakukan apa lagi? Bedah literatur misalnya. Nah, itu adalah pola jadwalnya. Ya kan? Yang bisa kita buatkan, ditampilkan. Tuh. Nah, kemudian nanti di sini ada permasalahan, ada kebutuhan perencanaannya. Jadi, ini contoh Bapak-bapak. Ini bisa menjadi masukan yang baik. Ya, contoh yang baik. Ya, contoh yang baik yang bisa menjadikan acuan ya, Bapak sekalian ya. Di sini ada isu permasalahan, ada kebutuhan perencanaan, seperti itu, ada isu kesesuaian, kemudian ada pengelolaan, ada kinerja pelayanan, ada kesesuaian fungsi. Nah, seperti itu. Jadi ada take and give katanya. Jadi setiap yang ada sudah apa yang akan dijadikan permasalahan, maka apa yang dibutuhkan perencanaan dari isu dan permasalahan itu. Nah, kalau sudah ada penamaan jalan, berarti ada inventarisasi, ya kan? Jalan ini, maka ada inventarisasi gitu kan, kebutuhan koordinasi dalam rangka inventarisasi nama jalan misalnya. Jadi ini take and give-nya, balance-nya yang akan dibutuhkan oleh wilayah itu. Sama juga dengan di apa ya, di Kampung Melayu itu permasalahan apa, terus kebutuhan perencanaannya seperti apa gitu. Nah, sama juga kalau mau bicara tentang kearifan lokalnya, sama juga isunya apa, permasalahan apa. Nah, kayak kemarin kita sudah turun ke lapangan, banyak juga orang yang di situ dari kampung sebelah. Ya, dari kampung Jabi, mereka tinggal di kampung Melayu dan mereka sewa. Nah, itu kan isu juga permasalahan. Karena mereka ingin dekat dengan pantai sebagai potensi pariwisata. Mereka beranggapan bahwasanya mereka bisa hidup dari pantai yang ada di hadapan mereka misalnya. Ya kan? Pak, Bapak-bapak ini nampak nggak presentasi saya? Terlihat Bu, terlihat. Ya, terlihat ya. Soalnya nanti kalau saya bicara terus, contohnya nggak nampak ya kan. Nah, kemudian ada rumusan pola ruang. Bisa rumusan pola ruang masuk sini bisa saja pola kawasan, ya pola kawasan daripada Melayu tersebut, ya kampung Melayu tersebut. Jadi ada pola yang istilahnya ada ketidaksesuaiannya apa, maka penyesuaiannya seperti apa, ya keberadaannya bagaimana, penataan seperti apa. Di sini ada penataan koridor. Nanti bisa juga bahas penataan pedestrian. Kayaknya di kawasan Melayu itu pedestriannya kurang tertata kan Bapak Ibu kan. Terus drainasenya juga kan Bapak-bapak kan. Drainasenya, paritnya seperti itu kan. Kemudian bisa lihat bagaimana pola parkirnya, kan itu ada isu, maka kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, ini yang dibalanskan ya Bapak-bapak. Ini saya utarakan, Bapak-bapak tinggal mengambil saja mana kesesuaian menurut Bapak-bapak. Karena nanti kan ada judulnya itu semua yang berpengaruh kepada permasalahan, ya kemudian nanti berpengaruh kepada pola penelitiannya, metode penelitiannya, dan mempengaruhi kepada isi pembacaannya, gitu, ya. Oke. Dan di sini juga ada bicara tentang beberapa sistem yang kurang berimbang, maka apa pengembangannya. Nah, ini istilah-istilah yang bisa take and give ya. Setelah kita cari isunya, apa yang harus dijalankan, gitu ya. Nah, ini juga dari bicara transportasi. Bisa bahas transportasi, ya. Kemudian di sana
Per parkiran juga bisa, kita dibagi aja Pak. Transportasi ada, lahan parkir ada, apalagi ya di situ. Apalagi ya Pak ya, kalau kita bahasnya. Kalau di kita ini transportasi ini bisa kita bahas dari sisi apa? Lahan parkir, bisa kan? Satu. Lahan apa lagi Bapak-bapak? Yang dapat dari Melayu itu. Selain lahan parkir, lahan untuk berjualan. Ya, lahan untuk melakukan ini ya, komersialnya ya, lahan jualan betul. Kemudian koridor ya Pak ya, koridor jalan ya Pak. Ya, koridor sama servis Bu. Ya? Servis. Ya, servis. Kamar mandi Bu. Betul, WC ya kan Pak. Nah itu bisa juga Pak, gitu ya. Kemudian space antar tetangga. Kadang kita nggak tahu ya, semua jalurnya sama gitu. Antar tetangga ya. Kemudian apalagi ya? Space untuk tadi pedestrian sudah ya. Oh, untuk ini kan anak-anak banyak di sana ya Pak ya, kayak kita jumpai. Berarti fasilitas untuk di kawasan itu untuk anak-anak, misalnya kayak open space, ruang terbuka yang hijau, ya kan? Menampung anak-anak bermain seperti itu kan? Di sana kan nggak ada sama sekali, ya nggak ada satu komunitas yang bisa menjadikan magnet anak-anak berkumpul, nggak ada. Sementara sana banyak sekali anak-anak. Nah, itu bisa sih Pak, jadi isu ya, isu permasalahannya. Kemudian nama Kampung Melayu, tetapi yang di dalamnya itu kan juga bangunannya juga cuma satu ya, itu pun kayaknya kurang terawat juga ya Bapak-bapak ya, contoh rumah Melayunya gitu. Nah, itu yang satu juga isu, ya kan, isu juga gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi jalan existing yang tadi saya singgung, ada existing baik jalan, badan jalan, bahu jalan. Kayaknya setiap lingkungan itu beda-beda ya sepertinya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa dibuat dalam warna untuk menentukan ya. Nah, ini bisa jadi kita juga bahas dari lebar jalan, Bapak-bapak. Bisa. Jadi lingkungan dari kawasan Melayu itu ada beberapa lebar jalan. Mungkin ada yang 3 meter, ada yang 5 meter, ada. Nah, itu bisa dibuat di dalam penjelasan kita gitu. Makanya tergantung apa judul Bapak-bapak semua, ya kan? Nah, ini existing arahan, adakah kita sign-nya di sana? Sign arahannya misalnya menuju kawasan tepi pantainya gitu. Nggak ada kayaknya ya Pak ya, begitu kita masuk kawasan. Belum ada kemarin Bu. Ada nggak? Belum ada kan? Belum ada Bu. Nah, signage, iya itu. Ya, identifikasi signage nggak ada kita kan. Nah, itu bisa juga diangkat Bapak. Nah kemudian bentuk bangunannya, kalau Mas Tri atau Pak Tri yang mau kesannya ke arsitektur, bisa dilihat dari segi orientasi bangunan, tipikal bangunan, bisa. Jadi arsitektur dan perencanaan wilayahnya ada nyambungnya gitu kan. Pak Tri menjelaskan misalnya terdeskripsikan, oh dari lingkungan ini ada model tipikal seperti ini, ruko yang di sana tipikalnya seperti ini, yang ini tipikalnya seperti ini, bisa juga ya, bisa. Nah itu dia, itu bisa diambil. Nah kalau ini tol ya nggak ada ya. Oh ya Ibu, izin Ibu, tadi Ibu mengatakan tergantung dari judul yang mau diambil ya Bu ya. Nah, ya, kalau saya kan menjelaskannya luas ya Pak, ya, jadi Bapak-bapak ambil aja. Ya, sedangkan
belum dapat, kemarin infonya didapatkan ketika setelah survei dan menentukan sudah kita lakukan. Kan Ibu ini izin Ibu, apakah judul kita sudah bisa ditentukan atau bagaimana Bu, supaya kita boleh, lebih silakan. Ya, silakan Pak, silakan pilih, karena memang setelah hasil survei ini memang udah bisa Bapak-bapak tentukan kan dari kuesioner itu. Nah, ya, makanya nanti saya uji lagi, susah Pak, kuesioner itu harus sesuai sebenarnya gitu loh, tapi kan jadi balik-balik lagi kita Pak. Ya gini Bu, harusnya diperbaiki dulu supaya sesuai dengan judul gitu. Ya, izin Ibu, kemarin kan kita sudah perbaiki di restoran kemarin Ibu, restoran seafood. Jadi setelah diperbaiki, dia ke Kampung Melayu ke sana dengan memberikan kuesioner yang baru Bu, bukan yang setelah kita makan itu langsung kita. Jadi hasil kuesioner yang kerjakan masing-masing itu yang terbaru. Namun setelah ada yang saya pelajari, ini variabel-variabel dengan judul yang akan kita ambil ini berbeda, padahal variabel X dan Y-nya ini kan penentuan judul yang harus kita ambil dari kuesioner yang sudah kita buat Ibu. Begitu Ibu. Tapi dari arahan Ibu, mohon mungkin bagaimana kemarin pas ataukah harus dibenahi atau bagaimana, karena kalau membaca dari kuesioner kemarin ini variabelnya belum masuk dari judul yang nantinya kita mau ajukan gitu Bu. Ini aja Pak. Ya. Kalau ada perubahan atau ada merevisi, itu biasa di penelitian Pak Tri. Gak bisa semua harus langsung jadi gitu, nggak bisa ya. Ya, memang makanya dibutuhkan kan namanya ke lapangan, pengolahan data itu perlu supaya kita kadang tiba-tiba ada temuan yang lebih memperkuat, tapi ada juga temuan yang lebih memperlemah, kan gitu kan. Setelah dari hasil yang kemarin tuh berarti Pak Tri kayaknya sudah dapat gambaran. Pak Tri ini mau ke arah mana nih judulnya, bener kan? Coba nanti Pak Tri sudah bisa coret-coret ya, apa kira-kira gambarannya. Nanti setelah setelah udah dapat judulnya itu sudah bisa menentukan permasalahannya, itu sudah tadi saya terangkan. Ini loh Bapak-bapak, contohnya bisa diambil dari sini, bisa ambil sini, kan gitu kan. Nah, tinggal Pak Tri aja memilih mau condong kemana gitu. Kalau malam ini dapat share di grup biar bisa sama-sama ini. Maksudnya judul ini ya Bu ya. Ya, karena kalau lari tesis Pak, bukan judul tesis. Judul dari tugas kita. Judul dari tugas kita. Karena syarat untuk tesis itu ada Pak, yang sudah ada tentang SK Rektor mengenai syarat untuk mengikuti tesis. Jadi nanti ini udah bisa orang bapak-bapak juga tahu nanti di awal tahun ya apa aja syaratnya ya, selain tadi TPA, TOEFL itu kan ada kan. Ya. Nah, hasil dari kita ini bisa salah satu juga mendukung syarat untuk membuat syarat dari untuk mengambil tesis. Berarti judul ini kita ajukan untuk persyaratan tesis ya Bu, belum untuk tesis ya? Belum untuk tesis lah Pak. Kita masih masih studio ya Bu ya? Iya, studio, karena kemarin tuh ada wajib men-sharekan masuk ke jurnal kan, jurnal Scopus kan, itu syaratnya gitu loh, salah satu. Nah, jadi bapak-bapak juga bisa ini dipakai untuk mendukung tesis, syarat tesis seperti itu. Nah, jadi bisa diambil dari sekarang, jadi mempermudah sebenarnya, tinggal ngikutin aja itu akan mempermudah gitu. Oke Pak ya, jadi kalau misalnya Pak Tri ada dari sekarang cepat, bagus. Ya, bapak-bapak sekalian boleh langsung buat di grup saya judulnya ini, sudah. Nanti udah tinggal mengarahkan saja gitu, keluaran dari akhir dari studio ini. Gitu.
Jadi Bisa ya, judul Pak? itu diambil dari kuesioner yang sudah kita buat kemarin ya Bu ya? Boleh, kalau Bapak mau ngambil dari situ boleh, tinggal dikembangkan aja. Gitu. Oh, maksudnya boleh Tidak itu boleh di luar kuesioner itu ya Bu? Kalau memang Bapak rasa kayak mana ya, kalau bisa jangan terlampau jauh, nanti Bapak ngulang dari nol lagi gitu loh maksud saya. Iya, oke. Iya kan, daripada Bapak 2 kali kerja, lebih bagus ambillah kurang lebih bagian yang ada di kuesioner itu termasuk di dalam kajian penelitiannya gitu loh. Ya kan, kayak Pak Yusuf aksesibilitas ya, diambil aksesibilitas. Nah, bisa juga bagus kan kampung Melayu, tapi begitu masuk kawasan tidak menciri khaskan misalnya, bisa angkat dari kearifan lokal. Jadi kayak gitu Pak. Jadi dia bagian dari penelitian kita gitu. Bisa. Nah, jadi Bapak sudah bisa memilih judulnya sesuai dengan random studio kita, penentuan judul kan. Mulai sekarang sudah ada penentuan judul. Tri, sudah ada gambaran kira-kira judulnya apa? Kemarin indikator dari kuesionernya saya ngambil yang kondisi lingkungan Ibu. Bagus, ambil lingkungan aja Pak Ya. Tri. Tadi tuh pedestrian ya kan Pak Tri? Ya. Jalan lebar RW-nya berapa? Iya, udah itu saja. Ya. Signage belum ada, itu termasuk kondisi lingkungan kan Bu? Oke. Pedestrian termasuk juga lingkungan kan, rekayasa lingkungan juga itu kan. Saya juga, kemudian kamar mandi yang tidak teratur dan lain sebagainya kan banyak. Nah, supaya tidak terlampau membias dan luas, Bapak buat permasalahannya. Apa yang mau dilihat? Isu yang diangkat ya Bu ya. Ya, kemudian nanti metode penelitiannya apa? Nah, makanya saya bilang Bapak coba cek dari isi potensi kemarin, contoh paling kecil, baru buka-buka yang lain gitu, jurnal-jurnal kita online kan banyak tuh bisa kita lihat. Bapak bisa baca gimana sih cara menentukan metode penelitian. Ada yang berupa deskriptif, ada yang berupa fenomena, pemecahan fenomena, ada identitas, ya nggak ada masalah Pak. Tuh, tinggal pilih saja. Nanti keluarannya satu ya Bu ya? Ya, keluarannya nanti kan berupa, saya harapkan itu akan keluarannya nanti kan presentasi ini iya pasti ya kan, ada PowerPoint ya kan, kemudian nanti keluarannya akan berupa jurnal nantinya kan. Karena itu akan menjadi syarat tesis. Nah, makanya saya singgung, kalau Bapak nggak mau juga nggak apa-apa, cari lagi yang lain gitu. Pokoknya selesai studio ini, ya selesaikanlah yang materi ini. Paham maksud saya kan Pak? Paham Tri? Ibu. Paham. Nah, nanti kalau keluar dari sini, keluar judul, terus Bapak-Bapak nggak mau pakai untuk tesis, saya mau ada yang lain, untuk jurnal saya ada judul yang lain, yang nggak ada masalah. Yang penting studio kita tetap jalan gitu. Ya kan? Nah, hasil dari studio kita keluarannya ada. Itu dia. Oke, jadi udah paham lah ya Pak Tri ya? Paham Ibu, paham. Dan ada juga yang kenapa bilang diagram-diagram itu, nanti itu bisa dikelola dan diterangkan. Kenapa dia 5%, bagaimana menceritakan tuh ada. Ya kan? Nah, ini juga ada identifikasi kesesuaian lokasi terminal. Apakah di tempatnya itu ada terminal nggak ya, Pak ya? Penyinggahan misalnya. Hanya ada kapal Ibu, tapi itu pun tidak aktif setelah corona. Oke. Nah ini bisa dibahas judul yang lain kan gitu. Siapa yang ngambil ini bisa ambil lagi mengenai tentang apa. Tata lokasi, mengenai tata lokasi lah, kesesuaian tata lokasi bisa diambil dari transportasi, bisa diambil dari kondisi jalan, bisa kan? Nah ini boleh Bapak ambil lagi dengan judul yang baru. Jadi banyak sebenarnya sarana prasarana. Nah ini seperti ini nanti sarana perparkiran. Nah menampilkan peta-petanya juga. Sudah bisa memakai zoning-zoning, ya ada warna merah, biru, abu-abu seperti itu kan. Ini teknik presentasi saja. Nanti jadi yang materi ini boleh di-share Ibu untuk referensi kita sama acuan saat yang mana? buat
materi yang Ibu jelaskan Ini ini ya? boleh nanti di-share ya. Oh, saya izin ya Pak, nggak bisa saya share ya Pak, izin. Makanya Bapak lihat aja ya apa aja ininya, karena ini kan dari apa namanya, dari pemerintahan kita kan, maksudnya dari pekerjaan yang sebenarnya ini sebagai contoh aja buat Bapak-Bapak gitu. Saya nggak bisa izin share. Ya, nanti buat contoh kita untuk ngerjakan juga Ibu. Ya, Bapak apa aja ikutin aja ya, contohnya seperti ini. Bisa Bapak apa namanya catat atau foto ya, terserah lah Pak. Tapi saya nggak bisa kasih filenya utuh ya Pak ya. Ya. Jadi ini bisa jadi contoh kurang lebih seperti ini ya. Nah ini ada bicara ini karakter perparkiran. Ini aja udah satu judul, karakter perparkiran. Bener nggak Pak Tri? Satu judul ini hanya bicara parkir. Mulai parkir apa yang apa namanya rumah tinggal itu kan ada parkir juga kan. Kita memarkirkan mobil juga kan. Nah, kalau ada tamu datang, parkir juga kan. Mau ke daerah pariwisata juga ada parkir juga kan, gitu. Artinya untuk perparkiran aja bisa satu judul. Nah, tinggal kita aja buat dari mana sudut supaya kesannya dia tuh lebih maknanya dapat gitu loh untuk penelitian, gitu ya kan. Nah, ada bicara air minum, ya kan. Nah ini air minum di sana gimana di apa namanya di daerah Melayu, Kampung Melayu. Berarti ini termasuk di dalam fasilitas kawasannya kan. Nah ini fasilitas umum kawasannya. Gitu. Nah ya Bapak-bapak ya, dan ada juga selain pelayanan air minum. Nah ini analisis kebutuhan. Bisa menggunakan seperti ini ya, menggunakan tabel, diagram ya. Nah ini menjelaskan tabel ya, hasil analisis ketercukupan. Nah seperti ini, jadi setiap gambar tabel maupun diagram maupun model grafik pasti ada keterangannya ya. Nah ini pengembangan air bakunya ya, ada ini contoh ya, mana ada reservoir dan lainnya sebagainya. Kemudian ini limbah ya, untuk limbah aja pun bisa jadi satu judul, termasuk dalam lingkungan kan. Contohnya pembuangan sampah, sampah aja bisa satu judul. Nanti kalau bapak-bapak search saja tesis mengenai sampah, ya ada satu judul bicaranya sampah. Nah itu. Jadi banyak sebenarnya judul yang akan dipakai di situ gitu loh. Jadi nggak usah membingungkan gitu. Bicara limbah ada satu judul, sampah ada satu judul gitu kan. Nah bicara lingkungan bisa satu judul, bicara kearifan lokalnya satu judul gitu. Nah kemudian dari sarana prasarananya bisa jadi satu judul gitu kan. Nah ini contoh-contoh yang saya kasihkan ini adalah contoh kasus yang nyata ya, yang bisa jadikan ambil apa dalam pemecahan penelitiannya. Nah ini kayak seperti ini kan dijelaskan mulai tahun berapa, bisa tahun berapa ya. Kalau dapat per tahun bagus ya, macam-macam data itu juga bisa dapatnya per tahun, dalam 3 tahun, ada yang per bulan, dalam 1 tahun kan. Tergantung ya apa yang mau kita kaji. Nah ini persampahan aja bisa dibagi begini. Nah jadi diagram pie bapak-bapak itu kemarin, nah ini menjelaskannya seperti ini. Ini indikator-indikatornya baru dijelaskan seperti ini. Jadi itu semua keluaran dalam presentasi gitu. Nah ini bicara tentang pelayanan persampahan. Tadi persampahan aja ada banyak ya, titik-titik poinnya kan Pak. Jadi bukan hanya bicara setiap kota, enggak, wilayah pun juga gitu. Per lingkungan itu ada enggak penampungan lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3 terhadap satu kawasan gitu. Itu juga bisa dijadikan satu topik pembahasan. Ini bicara lagi persampahan. Nah ini bicara drainase ya. Drainase itu ya mulai dari kayak tadi ya, mulai dari pedestriannya, bagaimana pembuangannya, limbah cuci, mandi, wah banyak sekali ya bapak-bapak, dan ini bisa jadikan satu judul.
Nah, potensi wilayahnya juga positif negatifnya bisa juga satu judul. Bisa. Nah, dari potensi pariwisata misalnya, bisa satu judul. Ya kan? Nah, ini contoh pada peta, kemudian pada gambarnya dijelaskan ya. Kemudian ada potensi genangan air dan mungkin ada potensi positifnya yang baik, ada potensi yang negatifnya. Dan masing-masing bisa membawa kajian penelitiannya gitu, macam-macam. Ini guna lahan existing, ya lahan yang existingnya dijelaskan. Izin bertanya boleh Ibu? Iya silakan. Tadi potensi genangan artinya yang sudah terjadi atau masih hanya analisa ya Bu? Yang sudah terjadi Pak. Ya tadi potensi positif dan negatif. Potensi negatifnya itu mungkin dia jadi rawan banjir, ya kan? Atau bisa saja lokasi itu satu kali dalam 5 tahun pasti ada banjir, misalnya kan? Atau yang kalau positifnya, itu tadi. Yang dikatakan banjir itu artinya air menggenang atau dia sampai berapa sentimeter nggak surut Bu? Karena kan nah itulah menganalisis, gitulah nanti menganalisisnya. Jadi banjir misalnya kan, berapa ketinggian paling maksimum, berapa ketinggian minimum itu kan dari kita beradab dengan masyarakat kan. Kita tanya ke masyarakat itu kan Pak, apakah 10 tahun belakangan ini pernah banjir? 5 tahun belakangan ini pernah banjir? Oh iya Pak, kemarin banjir tuh segini, kemarin lagi segini gitu. Dan informasi itu nggak bisa juga kita kelola hanya dengan cakap-cakap saja. Kita tinggal buka literatur berita misalnya berita dari koran mana yang mengenai tentang potensi banjir di kampung Melayu misalnya, kondisi tentang banjir di kampung Melayu, nanti kan keluar juga literaturnya. Jadi ada pendekatan masyarakat, ada juga dari pemberitaan gitu kan. Nah, bisa juga dari yang kita tahu gitu. Jadi banyak sebenarnya Pak info-info yang akan bisa kita kaji kalau dalam meneliti. Tuh. Ya, ini kemampuan lahan. Kalau misalnya mau membuat kuesioner itu juga, Bapak-bapak juga nggak perlu tidak hanya untuk datang, tapi bisa menyebarkan melalui Google Form-nya. Form. Gitu. Iya, gitu. Itu lebih. Kalau kayak Pak Tri bisa juga lakukan, semua pun bisa. Lagi untuk mengklopkan semua nanti setelah ada judul, mengklopkannya itu bisa secara Google Form juga. Nah gitu, mungkin bisa saja Pak Tri tahu nih orang yang dulunya tinggal di situ, terus nggak tinggal di situ lagi. Mau nggak ngisi ya ingatan dialah berapa tahun yang lalu, tapi itu pun bisa jadi masukan sama Pak Tri gitu. Karena kan kita meneliti kan bisa berdasarkan dari yang pas, yang sudah berlalu, yang akan sedang dilalui gitu. Jadi nampak perkembangannya. Nah, itu dia. Apakah perkembangannya semakin baik atau malah stagnan atau memang ada perubahan. Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi ini juga ada dijelaskan kondisi existingnya, pola ruang, ya ini pola kawasannya ya, kita menginginnya ke kita gitu ya, pola kawasan yang existing kawasan ya, kemudian masing-masing kelurahan. Nah ini peruntukan lahan, kemampuan lahan digunakan, mana yang untuk ini ungu ini apa nih ya, ada kawasan perumahan, ada peruntukannya untuk pertahanan keamanan, ada peruntukannya untuk hutan lindung contohnya. Nah, kawasan Melayu itu peruntukan untuk pariwisata tepi pantainya mulai dari mana? Nah, ini yang terjadi Bu. Kondisi di sana pun untuk legalitasnya titik mana sampai manapun belum diketahui. Nah, itu pun bisa jadi satu judul itu, Pak. Ya, itu isu sebenarnya kemarin beberapa warga pun sempat menanyakan untuk kondisi tanah yang ada di sana. Kemarin sempat Pak Wali pun menjanjikan bahwa nanti akan diberikan sertifikat secara resmi. Namun sampai sekarang
Dan proses itu belum diketahui titik mana kampungnya. Karena di Kampung Jabi pun belakang mengakui juga bahwa itu kampung tua juga. Ya. Jadi problemnya ada beberapa untuk secara lahan ya Bu ya. Ya, termasuk peruntukan, karena peruntukan lahan itu berpengaruh ya kan Pak. Jadi makanya mereka sukanya meletakkan mana WC-nya, mana lahan parkirnya, suka-suka lah yang menjualnya di mana gitu, suka-suka jadinya. Karena itu tadi mereka nggak ngerti mana peruntukan lahan. Nah, ini bisa juga menjadi satu judul evaluasi peruntukan lahan di kawasan ini. Gitu kan? Jadi satu judul kan Pak? Misalnya contohnya, banyak, apalagi gitu. Wah banyak sekali Pak. Kalau dijadikan judul banyak sebenarnya. Ya kan? Sama bicara maritim dan kelautan kemarin. Orang udah bicaranya teknik tuh, struktur, kita ngambilnya paling keren dari fenomenanya. Wah, itu orang nggak lirik, kita lirik. Nah memang penelitian begitu Pak. Harus melihat yang orang tidak lirik, kita lirik. Supaya kita, artinya kan kita punya kemampuan juga ya, gimana supaya hasil penelitian kita ini cepat, tepat, gitu kan. Nah kita cari judul yang nggak usah sulit-sulit lah, gitu. Judul yang bisa jadi cepat dan tepat itu tadi, gitu. Nah kalau misalnya Pak Patrick memang sangat kompeten untuk di ininya, di lingkungannya, silakan. Nanti Bapak bisa ngambil literatur tentang lingkungan-lingkungan gitu kan. Kemarin anak-anak sipil itu kebetulan saya bawa rekayasa lingkungan Pak Tri. Jadi mereka tuh lagi kaji tentang pedestrian. Keren loh anak sipil kemarin tuh. Mereka bisa buat potongan gambar. Anak semester 3 kayaknya. 3 atau apa ya, 5 ya. Saya lupa. Tapi mereka berani sudah mengeluarkan trik presentasi yang baik gitu mengenai tentang pedestrian yang asli yang mereka lewati, yang selalu mereka lewati. Jadi saya tidak bilang survei harus ke sana sini, enggak, yang kalian lewati aja sepanjang rumah kalian atau apa. Ternyata setelah mereka survei banyak sekali penyakitnya ternyata. Bu, kami selama ini lewatnya lewat aja gitu. Setelah survei, wah gak ada nih Bu, aliran air kalau hujan datang dengan intens tinggi dari jalan ke parit itu gak ada saluran khusus dari jalan ke parit. Misalnya. Terus pedestriannya juga ada yang bolong-bolong, ada yang dipakai untuk semua karena di pedestrian kan supaya orang nggak pakai untuk kaki 5, ditanaminya semua tumbuhan. Yang mana bisa sebenarnya, itu kan haknya semua pengguna jalan, tapi mungkin dia kesal karena depan rumahnya jangan sampai ada buka kaki 5 karena banyak pedestrian dipakai untuk pedagang kaki 5. Nah, untuk kajian pedestrian aja Pak Tri itu bisa di sini. Kajian hanya khusus pedestrian. Hanya itu saja udah bisa. Judul mengenai kondisi pedestrian yang ada di kawasan Kampung Melayu. Karena apa? Kan banyak tuh lingkungannya. Masing-masing aja sudah menciri khaskan beda-beda gitu. Ya kan? Nah, itu udah satu judul lagi. Gitu. Nah, mereka kemarin juga bahas tentang rekayasa mengenai hutan lindung, warisan budaya, kayak seperti itu. Jadi saya ajak supaya mereka kalau ada kajian-kajian itu memang langsung ke daerahannya gitu. Jadi nggak usah capek-capek harus mau bicara Jakarta, mau bicara nggak perlu, langsung Kepri. Kalau bisa langsung Batam, langsung tempat dia tinggal, Batu Aji, mana gitu. Nah itu rupanya adrenalin mahasiswa tuh seneng gitu. Nah hasilnya lumayan ya untuk anak sarjana untuk bagian kelas yang sarjana sarjana ya S1 itu udah bagus banget pengelolaannya gitu, tertantang mereka. Nah ini tadi ya existing dan kemampuan lahan ya. Nah kecenderungan perubahan penggunaan lahan. Nah untuk bahas lahan aja udah satu judul gitu.
Nah, ini bicara tentang zona perumahan, ruli. Nah, belum lagi bicara ruli. Ini langsung keluar soal ya, belum ada yang udah. Nah, belum lagi ada ruli kan? Bapak, ini pun udah satu judul tentang ruli. Nah, ini tadi zona lindung ya. Yang dilindungi, kemudian sepadan jalan ya. Nah, pasar pun udah satu judul. Ya kan? Ini bicara pasar lagi. Nah, karakter-karakter pasar itu seperti apa? Ada pasar kaget, ada pasar musiman, ada mingguan, ada tradisional, banyak pasar. Utilitasnya pun beda, pengolahannya beda, peruntukannya pun beda. Jadi macam ya, Bapak ya. Ini kemudian dari wisata alamnya. Nah, kemarin itu wisata tepi pantai ya. Nah, itu bicara udah satu judul ya kan. Sebenarnya banyak ya Bapak-bapak ya. Ini kondisi perumahannya. Nah, tipologi perumahan, nah tadi saya singgung sama Pak Tri tadi kan, bisa ambil dari orientasi, tipe-tipe bangunannya bisa. Jadi tinggal pilih aja Pak Tri. Macam kita ke rumah makan, banyak pilihan. Kita tinggal pilih mana yang cocok, yang apa namanya, yang terciri khas untuk kita. Nah, rumah susun, ini pun ada satu judul. Ini ada tulisan Pak Raflis ya tentang rumah susun, masuk potensi terbitan yang pertama. Ini rumah susun Pak, tentang rumah susun, iya Pak Raflis. Nah, itu udah satu, ya kan? Perumahan. Nah, dari peta juga ada. Nah, ini tipologi perumahan kumuhnya ya. Di beberapa lokasi seperti ini. Nah, pengambilan foto-foto juga bisa seperti ini, fasad-fasadnya, lingkungannya, gitu kan. Nah, ini udah pengalokasian, yang tadi pendataan existing terus pengalokasian, gitu kan. Nah, masing-masing ada keluaran, ada masukannya, ada keluarannya, dan outputnya ke arah mana, kan gitu ya. Nah, itu didukung juga dengan data yang otentik. Jadi misalnya berdasarkan peraturan pemerintah, berdasarkan seperti itu. Nah, ini fenomena kampung tua. Nah, saya kemarin ngambilnya itu fenomena maritim dan kelautan itu saya ambil dari. Nah, itu udah satu judul, Bapak-bapak. Ya. Nah, bicara tentang gerbang aja pun udah satu judul. Nah, itu khusus kajian tentang gerbang ada. Nah, tadi ini pasar kan, ini keluarannya. Ya, jadi ini kurang lebih lah Bapak-bapak ya, yang bisa dijadikan gambaran nanti yang seperti apa sih sebenarnya ya keluaran dari studio kita ya. Karena nanti pasti kalau kita kita dalam masa akreditasi itu akan ditanya, studio perencanaan wilayah dan kota ini keluarannya apa, dasarnya apa, pasti tanya buktinya mana ya, keluarannya adalah tugas-tugas bapak-bapak kan, semua harus udah gitu. Ada, makanya setiap soal sudah dibankkan, setiap nilai dibankkan gitu, jawaban-jawaban dibankkan, semua dibankkan Pak. Dan harus ada bukti gitu. Nah, sama nanti keluaran studio ini apa? Apakah betul keluaran dari tugas mahasiswa itu sudah mengarah ke zona teknik? Nah, itu ada. Jadi masing-masing ada keluarannya Pak. Ya kan? Dan nah, bicara tentang sarana peribadatan, berarti kita bisa bicara fasilitas umum dari sarana peribadatan. Ya kan? Bisa dikelola dari apa namanya sejarahnya, bisa dikaji dari segi
tahun berdirinya, bisa dikaji dari jumlah penduduk berapa persen, sehingga satu rumah ibadah yang bisa jadi satu agama bisa 2 rumah ibadah, yang ini cuma 1, malah ada yang tidak ada gitu misalnya kan, oh dia bergabung dengan kampung yang lain gitu. Karena apa, komunitasnya minim misalnya. Nah itu juga bisa jadikan keterangan dalam penelitian. Nah terkait rencana pola ruang, nah ini tadi ya tetap ada ya bapak-bapak, ada isu, ada kebutuhan, ada isu, ada kebutuhan ya. Ini kan tujuan-tujuannya ya. Nah ini konsep-konsep tujuannya, yang keluarannya itu pasti tidak lepas dari visi misi ya, dan pasti dari tujuan itu ada pertimbangan. Pertimbangan itu tadi sudah ada kajian-kajian tadi sebelumnya ya, termasuk pada pendidikan, apakah di kawasan kita ada pendidikan nggak, kawasan Melayu itu. Nah itu pendidikan, kesehatan ya kan. Kalau tadi lingkungan, tadi kebutuhan pengembangan pusat lingkungan, ruang publik, komunitas, pengembangan UMKM, fasilitas umum, sosial. Nah itu. Nah ini ada sistem pusat pelayanan. Kayaknya di situ nggak ada puskesmas, ada nggak ya Pak ya? Puskesmas yang ada kayaknya apa ya Pak Tri di situ ya? Ada puskesmas itu Bu. Ada ya Pak? Ada oh puskesmas. Ada puskesmas. Ada berapa itu Pak? Nah, satu itu, Bu, setiap kecamatan 1. Kecamatan 1 ya. Kalau posyandu di masing-masing RW ada. Itu bisa juga kalau Bapak ngambil judul tentang fasilitas pelayanan masyarakat misalnya kan, kajian tentang fasilitas bisa Pak, itu udah satu judul lagi gitu loh maksud saya. Nah nanti ada keluarannya, keluaran yang baik, syarat untuk penyediaan fasilitas umum untuk kesehatan tuh ini berdasarkan Menteri Kesehatan. Hubungannya dengan perencanaan wilayah yaitu tadi penempatan lokasinya kan, untuk apa, penyesuaian untuk satu puskesmas bisa mewakili untuk sekian penduduk gitu kan. Itu kan pemenuhan artinya kapasitas fasilitas kawasan itu gitu. Bisa saja jadi gara-gara tidak memadai, mereka pergi ke sebelah ke kampung yang lain karena ini tidak memadai gitu. Nah, ada istilah gini Pak, kita bandingkan ada yang ideal, ada yang tidak ideal. Ada yang mau menuju ideal kan gitu kan. Nah itu dia, karena masyarakat kan melihatnya dari situ gitu. Jadi lebih banyak komentar daripada menyediakan gitu kan. Hanya kenapa sih pemerintah kasih gini, hanya komentar. Tapi bagaimana untuk menyediakan kan sebenarnya perlu, itu kita fokuskan. Cuma kadang masyarakat mudah sekali untuk terkompor atau mudah untuk merespon hal-hal yang kecil jadi besar misalnya gitu kan. Nah, akhirnya kita memikirkan bagaimana itu diadakan misalnya kan. Nah, jadi ada beberapa contoh tadi, energi dan kelistrikan. Ini aja bicara tentang energi aja sudah satu judul, ya kan. Ini bisa jadikan contoh ya Bapak-Bapak ya. Ini air limbah tadi, konsep pengembangan prasarana-sarana limbah, sampahan. Jadi kalau bahas, jadi ada satu teman saya bahas disertasinya itu mengenai persampahan, Bapak. Persampahan semua. Wah ternyata untuk bahas itu pun bisa persampahannya gitu banyaknya yang kita dikaji. Kalau mau kaji dari persampahan silahkan, gitu kan? Bisa. Kalau rasa ribet judul yang ini kita kaji yang lain. Gitu. Kan meneliti itu kan berkembang.
ini zona-zonanya ya, budidaya, zona budidaya, apalagi ini, zona lindung, ya macam-macam, pola ruang, yang dibuat secara tabel-tabel. Nah ini ruang terbuka hijau, apakah ada nih ya Pak Tri? Nggak ada ya. Untuk zona terbuka hijau nggak ada ya. Ada tapi belum tertata secara rapi, Bu. Ya itu dia. Ada beberapa fasilitas di situ. Oh iya ada juga ya. Lokasi lapangan bola juga ada ya Pak ya. Tapi ada. tidak tertata. Oke. Ya, berarti luasan juga ruang terbuka hijau. Nah, bicara ruang terbuka aja ada satu judul. Jadi bisa ada beberapa sih Pak yang bisa dijadikan judul gitu. Kalau ini kan mencakupkan semua. Makanya yang ditampilkan di sini kan poin-poin, nah poin-poin utama dari FGD ini udah bisa dijadikan judul sebenarnya gitu. Kalau dikajikan lagi gitu, skop lebih kecil-kecilnya bisa lagi gitu. Nah, kemudian dari kepadatan, ketinggian, kontur lahan, ya kan, ada kepadatan sedang. Nah ini pengaturan zonasi, ya ini banyak ya Bapak-Bapak ya. Oke, saya coba lagi yang lain. Nah ini contoh Nah ini contoh apa sih? Untuk sebuah kuesioner ya, kalau dia udah menggunakan stakeholder dari berbagai instansi gitu ya, dia nggak pakai ABC lagi. Kalau ke masyarakat kan bingung ya kan, karena harus disuruh pilih ABCD gitu ya kan. Ini contoh kuesioner yang lebih luas ya dengan banyak stakeholder. Ini bisa dilihat ya Pak Tri. Nampakkah? Terlihat, Bu. Terlihat ya, ini contoh. Jadi justru lebih banyak memancing adrenalin untuk mengungkapkan isu gitu. Kalau ini udah stakeholder ya, tapi kalau ke masyarakat kita jangan kasih gini, mereka bingung karena kan rata-rata yang masyarakat itu kan ada yang sekolahnya kan strata pendidikannya beda masing-masing, tapi kalau stakeholder kan pada rata-rata ada camat, ada lurah, ada bagian bagian lingkungannya, ada dari keamanan, kenyamanan dan keamanannya. Jadi macam-macam kan badan-badan yang mewakili di bagian masing-masing itu. Jadi memang orang udah kompeten masing-masing lah di posisi itu. Ada yang ahli perencananya, ada ahli bangunannya. Jadi kan sudah pada orang-orang yang memang sudah tahu isu apa aja yang bisa diangkat dari situ gitu. Nah, kuesioner pun macam-macam. Tapi kalau ke masyarakat jangan buat begini Bapak-bapak, ini akan membuat mereka bingung gitu. Mereka juga harus dikasih ABCD lah. Ya kan, malah kadang-kadang kita yang ngisi bukan dia gitu kan. Nah, ini ada dari dinas, perikanan, perhubungan seperti itu kan. Nah, artinya ini kan sudah mewakili beberapa stakeholder yang memang sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, kalau kuesioner ini ya hanya berupa isu saja, isu apa yang pernah diangkat dari situ gitu. Ya kan? Dan ada lagi
Nah, ini yang saya contohkan yang pedestrian itu ya. Kalau mau konsep pedestriannya udah bisa satu judul itu yang saya bilang kan. Jadi ini bisa juga gitu. Jadikan contoh. Jadi untuk pengertian pedestrian aja sudah ada kajian, maksud dan tujuannya aja sudah satu kajian. Jadi yang seperti ini Bapak-bapak. Jadi ada kajian pedestrian yang masing-masing itu bicara bagaimana lebarnya, bagaimana kenyamanannya, ya kan, bagaimana materialnya, bagaimana fungsinya, layak fungsi atau tidak, seperti itu kan. Kemudian apakah dia mempunyai space yang dibagi dengan hijauan misalnya. Nah, dari kelihatan indah seperti ini pun belum tentu pembuangan airnya ke drainase kotanya itu ada. Kelihatan indah estetikanya, tapi secara tekniknya itu tidak ada. Misalnya ini tergenang hujan tuh mengalir ke drainase kotanya nggak ada gitu. Nah, itu juga salah satu. Nah, ini seperti ini dibuat juga halte, tapi sementara orang jalan pun udah jadi di jalan. Jalannya kendaraan mereka jalan, udah nggak lagi di pedestrian gitu. Nah, itu yang sering terjadi, orang jadi jalannya di jalan bukan di pedestrian. Nah, ya kan. Nah, dari pedestrian ini akan ada muncul keuntungan, kerugian gitu. Karena kemudian macam ya material, ada yang digunakan dengan penutup pedestriannya dengan trotoar, ada plot beton, ya dibuatlah penguapannya, dibuat hole seperti ini supaya tidak mengandung panas kan. Panas dia kan harus ada celah untuk mengeluarkan hawanya gitu, mengalir ya kan. Nah, jadi ini sesuatu yang termasuk di dalam satu kajian, termasuk di dalam penentuan paving blocknya, riolnya gitu kan. Kemudian hijauannya gitu. Terus dibahas kalau kita jalan kenapa panas, itu kan kajian juga. Oh ya, kenapa dari sini nggak panas? Kok di sini kayaknya teduh? Oh ya, di sini tidak ditutup dengan cover rumput. Rumput itu kan meredam panas. Kalau dia menggunakan semua beton, maka dia akan memantulkan panas. Kalau rumput itu kan meredam panas. Makanya pedestrian kota juga selalu ada disempilkan berapa aja meter aja itu digunakan untuk hijauan. Tapi karena jalan kita rata-rata jalan perumahan juga kecil-kecil kan. Nah, itu juga bisa jadi satu keluaran yang baru. Ya, kalau arsitek bisa mengeluarkan desain, ya kan. Nah, bisa juga nanti pedestrian ya gini saja, sudah nggak ada terawat, ya. Dibuat rumput begini udah bolong sini nggak tahu kenapa ini. Mungkin karena saya di jalan, tapi tidak ada. Ini sebenarnya ini bukan pedestrian sebenarnya, ini hijauan sebenarnya. Tapi dipakai jadi dipasang lah jalan menuju ke sini. Jadi kadang masyarakat itu buat sendiri gitu loh, buat aturannya sendiri gitu. Maksudnya supaya tidak nyebrang sembarangan kan, jalannya sangat besar. Tapi mereka nggak peduli, ya udah dibuat aja jadi jalan, malah dikasih penghubungnya lagi jembatannya kan gitu. Nah, ini ada lagi konstruksinya, bisa bahas dari konstruksinya ya, tentang pedestrian, kemudian bisa dari lebarnya, ya jaraknya. Nah, ini selalu permasalahan. Ada pedestrian tetapi dipasang juga iklan. Ini mau memasang iklan di sini. Nah, itu jalannya ke sini, balik lagi ke jalan, naik lagi kayak gitu. Ya. Nah, ini juga ya pedestrian dipakai untuk jual kaki lima nih. Nah, ini padahal sampai jalan juga dipakai gitu, Bapak kan. Nah, itu juga bisa jadi satu kajian ya. Jadi bukan lagi untuk jalan-jalan, orang jalan, tapi udah untuk jualan seperti ini, malah
jual pasar juga di jalan. Nah, ini yang satu menjadi gambaran buat kita ya, Bapak. Jadi bisa aja kajiannya seperti ini. Ini berdasarkan kajian, ada kaki 5, malah ini di bawah tol ya. Ya kalau ini saya ambil contohnya di Medan ya. Medan itu kan berani-berani semua. Ya udah di bawah tol aja tuh jualan seperti ini, PKL. Nah, apalagi kalau nggak ada lampu merah. Ada lampu merah aja gini riwahnya, apalagi nggak pakai lampu merah kan. Nah, itu juga jadi contoh. Bisa jadi. Nah, ini juga satu persoalan. Pedestrian ini juga perawatan intensif itu juga pengaruh terhadap kenyamanan, rasa nyaman, aman pengguna pejalan kaki. Nah, bisa bayangkan Bapak-bapak kalau ini banjir, orang nggak tahu ini nggak tertutup, bisa jatuh dong ke sini. Bolong, cemplung langsung ke sini. Ini kan berarti ada analisis kenyamanan kan, kenyamanan, keamanan gitu. Nah, yang paling seru lagi nih seperti ini, bisa muncul tiang listrik di seperti ini. Ini luar biasa, nyali tiang listrik itu bisa di situ. Nah, ini juga bisa kita nilai nanti di daerah kawasan Kampung Melayu. Apakah semua pedestriannya sudah ideal, sudah baik? Apa yang sudah baik, benar nggak di koridor idealnya gitu kan? Nah, sama seperti ini sudah baik misalnya. Ini sudah baik, tapi tidak ada ideal karena semua ditutup dengan tanaman yang nggak ada idealnya juga. Ini juga seperti itu. Ini sudah ada, tapi tanaman dibiarkan bertumbuh macam kayak rambut yang gondrong semua ya kan. Gak ada pangkas, gak ada apa aja. Orang jalan di mana? Ya jalan raya juga kan. Nah itu. Nah jadi ada ukuran skala yang dipakai ya untuk menunjukkan adanya idealnya sebuah pedestrian gitu. Ya kan? Nah, ini salah satu juga konsep pedestrian yang menggunakan ada taman juga dan yang jalan juga berada di atas konstruksi plat beton misalnya. Ini sebenarnya salah satu juga keluaran konsep-konsep penelitian ini Bapak-bapak, dan ini saya rasa bisa juga menambah semangat ya dalam meneliti. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak sekalian. Saya stop sharing dulu. Itu tadi sudah jadi contoh ya, bisa jadi satu kajian juga ya. Mungkin Pak Tri juga udah bisa membayangkan kan, sudah banyak nih ya, udah banyak kayaknya ya. Tadi udah singgung lingkungan, apalagi Pak Tri untuk parkir lagi ya kan, itu kan udah satu sampah. Udah banyak sekali sebenarnya ya kan. Kalau ada kajian budayanya misalnya, nah ini sudah dapat gambaran. Nah jadi Bapak-bapak bisa diskusi, pilihlah judulnya ya, biar besok kita tindak lanjut lagi dengan contoh yang lain. Kalau bisa dapat malam ini bagus sekali, besok juga boleh. Kalau dapat malam ini bagus sekali. Udah dapat gambarannya Pak Tri? Pak Yusuf udah dapat gambarannya kira-kira kemana? Pak Fandi juga udah dapat? Judulnya kemana kira-kira? Kalau saya tetap ke lingkungan sih Bu nanti kayaknya. Iya, ya udah, nggak apa-apa, it's okay, ya kan. Jadi kalau lingkungan itu kan. Jadi nanti izin Ibu, jadi nanti untuk keluaran atau draft tentang studio kita ini ya, apa ya Bu ya? Apanya Pak? Draft atau keluaran yang nantinya pada studio kita. Yang pasti nanti ada presentasi kan, ya. Presentasi, dan yang satu lagi saya minta berupa jurnal saja, karena nanti kan kalau dia masuk kan lumayan untuk bisa syarat untuk tesis itu tadi saya singgung. Mudah-mudahan jebol ke Scopus gitu. Jadi dari sekarang lah kita kaji gitu. Justru ini membantu bapak-bapak sekalian gitu. Nah, artinya kalau udah dapat itu semua kan tinggal syarat-syarat yang lain kayak TOEFL ya kan.
Terus TPA, Bapak udah TPA nggak, Pak Tri? Udah ya? Saya sudah TPA. Yang TOEFL belum ya? Untuk standar nilainya berapa yang diterima? Oh iya, coba nanti saya cek dulu ya, Pak Tri ya. Ya, Ibu. Kemudian TOEFL ya, TOEFL belum ya, Pak Tri? Belum, nanti Ibu. tahun berlangsung. Jadi semua magister itu syarat untuk tesis itu memang jurnal, keluaran jurnal. Ada beberapa syaratnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini jadi membantu lah, Pak Tri. Ya. Ya kalau ikut arahannya diikuti pasti bisa membantu sih, karena nanti keluarannya memang ada syaratnya ya kan, syarat untuk tesisnya ada kan, selain proposal yang dimasukkan ya ini keluarannya gitu. Nah, oke. Ada lagi kira-kira mau ditanya, Patri? Udah, Ibu. Itu lingkungan apa kira-kira, Pak Tri? Kalau lingkungan apa kira-kira judulnya? Belum ini sih, untuk spesifiknya belum dapat. Nanti mau ini diskusi dengan teman-teman, barangkali nanti pas setelah diskusi dapat. Oh iya. Ya, jadi kalau lingkungan dia mungkin ada arahan dari Ibu Yua, boleh Ibu, lingkungan. Apakah ke arah? Kalau saya sih lebih condong Bapak lingkungan dan pariwisatanya. Lingkungan dan pariwisata, jadi lebih condong ke apa ya, ke pantainya itu ya Pak ya. Ya. Nah mulai dari fasilitas, mulai dari aksesibilitasnya, ya kan, mulai penataan pesisir pantainya. Itu aja udah satu judul Pak Tri, itu aja ambil. Ya. Baik Ibu. Nah itu udah keren, kalau itu udah keren, bagus. Nanti Bapak bisa bahas tentang apa untuk WC dan apa itu masuk di dalamnya kan? Masuk. Bicara tentang kesehatannya, bicara tentang utilitasnya, gitu kan? Bisa masuk itu Pak Tri. Saya rasa zoning nggak usah ribet, nggak usah ribet, pasti dapat kok itu. Maksudnya pembahasannya tinggal kita aja Pak Tri. Kalau memang mau deskriptif silahkan gitu. Jadi nanti belajar menggunakan metode penelitian. Bentar ya, lingkungan. Jadi kalau lingkungan itu pun termasuk loh Pak Tri, bicara tentang makhluk hidup kan. Makhluk hidupnya itu bukan aja manusia, kebutuhan manusia, tumbuhan juga. Hewan di situ apa aja Mbak Tri. Hewan juga termasuk di dalam lingkungan itu. Apakah ada misalnya anjing, kucing berkeliaran di situ kan. Kalau yang benar tuh konsep pariwisatanya itu ya lingkungan makhluk hidup itu tertata gitu, nggak bisa sembarangan masuk. Jadi kalau dia sehat, maksudnya udah tertata, dia kan nggak akan didatangi hewan-hewan yang lain kan gitu kan. Artinya nggak bebas gitu. Tapi karena dia dibiarkan tumbuh sendiri aja mandiri ya semua masuk. Jadi kalau udah lingkungan kan ada biota, abiotanya kan. Nah, itu yang kita bahasnya di situ Pak Tri. Lingkungan.
Nah, ini bisa juga kalau misalnya mau singgung dari sisi pengaruh ketersediaan sistem informasinya, bisa bisa juga bagaimana mereka mendapat informasi bahwa Kampung Melayu itu ada pertaniannya, pariwisatanya, ada apa namanya rumah lamanya gitu kan. Bisa saja juga dari sistem informasinya gitu. Komunikasi dan informasi itu bisa satu judul juga. Jadi Bapak-bapak bisa juga cari sih contoh-contoh yang ada di kita search di Google juga banyak nih ya, contoh-contoh metodologi penelitian. Dan bisa juga disinergiskan dengan misalnya zaman COVID, setelah COVID ini bagaimana pengaruhnya gitu. Itu pun bisa dihubungkan dengan zaman COVID, bisa gitu ya kan. Nanti kalau secara kuantitatif bisa menggunakan regresif linier, itu lebih sederhana. Bisa juga pakai regresi linier dalam metode penelitian. Jadi itu ada beberapa variabel. Jadi metode penelitian itu ada beberapa, metode penelitian kualitatif, ada kuantitatif, ada penelitian survei, kayak semalam itu survei kan, Bapak-bapak melakukan metode penelitian survei, metode penelitian deskriptif, ada metode penelitian eksperimental. Jadi eksperimental itu metode yang menghubungkan sebab akibat gitu. Ada juga dengan menggunakan SWOT, analisis SWOT, yang kekuatan, kelemahan, nah itu bisa juga, bisa ambil dari situ, itu potensi ya, potensi, itu pun bisa. Ambil itu juga boleh. Dan itu bisa lihat tulisannya Pak Bambang Hermanto di apa namanya di jurnal potensi. Dia ngambil itu kemarin analisis SWOT. Nah, jadi kalau dalam penelitian ini nanti orang bapak-bapak tinggal mikir apakah nanti keluaran saya ini berguna untuk masyarakat lokasi itu atau bisa juga bermanfaat untuk perkembangan ilmu, bisa saja bermanfaat untuk para pemimpin daerah. Jadi keluarannya juga ada gitu. Untuk siapa manfaatnya gitu. Nah, kadang kita meneliti lupa ini manfaatnya kemana nih, kita targetkannya kemana ini gitu. Itulah dia. Bisa juga diarahkan kan. Kemudian, nah kalau bapak-bapak bisa secara deskriptifnya bisa ini yang dia menceritakan gambaran fakta ya, existing tadi, bisa perkembangan melalui peta. Bisa juga dari wawancara, bisa juga bedah literatur. Ini menggunakan dari sisi deskriptif ya. Jadi diambil beberapa isu kayak seperti tadi isu, kemudian keluaran isu tadi apa yang diharapkan gitu kan. Jadi banyak keluaran isu tapi nggak tahu apa keluaran yang mau diharapkan ke masyarakat gitu kan. Nah itu bisa juga diambil jadi salah satu pemecahan penelitiannya, metode penelitiannya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak-bapak? Pas Ibu. Ya, berarti nanti saya belum, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan. Nanti bisa pikirkan judulnya dari sekarang karena besok kita terakhir kan pertemuan. Jadi dapatlah satu judul yang memang tadi kan penjelasannya sudah banyak ya, tinggal bapak-bapak aja ngambil cepat benang merahnya gitu loh, ya kan? Jadi udah selesai perkuliahan kita sudah
tinggal penyelesaian saja kan gitu. Ya, tidak lagi nunggu lama, ya kan? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, gimana Bapak-Bapak sudah dapat kira-kira? Atau ada yang mau ditanyakan atau sudah dapat gambaran judulnya tadi Pak Tri ke arah lingkungan, Pak Yusuf, Pak Fandi gimana? Sudah dapat gambarannya? Jadi gini Bu, saya akan review lagi. Iya, ya Pak. Sehingga arahannya jadi lebih jelas. Karena kalau sekarang saya keluarkan pun, saya kan harus mereview lagi terhadap apa yang potensi atau kajian-kajian yang terdahulu, sehingga tidak tumpang tindih. Ya, ya. Nah, sudah mulai banyak juga yang menyinggung soal kearifan lokal, soal pengembangan kampung wisata, kampung tua, sudah banyak Bu. Jadi memang kita harus melihat belakang dulu dan tidak bisa dengan secepat itu kita tentukan judul. Ya, minimal sudah dapat kurang lebih tetap sama ya Pak Yusuf Kara itu ya, kearifan lokal. Nggak apa-apa Pak, tapi setidaknya sudah tahu tadi gambaran ya Pak ya. Ambil satu yang lebih menciri khaskan gitu loh. Ya kan, jadi nggak usah membias lagi, biar mengkerucut semua kan. Sebenarnya Bu, masalah kita ini sebenarnya bukan kita tidak mampu, kita tidak konsen karena kita pas di menjelang Desember ini, pas pula itu adalah akhir dari kegiatan proyek di pemerintahan dan di swasta juga sebagian seperti itu. Jadi bukan kita tidak mampu Bu, kita tidak punya cukup waktu dan sehingga kita tidak bisa konsen. Jadi kalau soal masalah kajian-kajian itu sebenarnya kalau kita konsen itu dengan mudah. Jadi seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, itu kan semua pengulangan-pengulangan yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita tidak berdaya, tidak punya waktu Bu. Kita sudah mencoba membagi waktu itu, tapi kan kita lebih mementingkan, karena kalau kita bicara kerjaan itu masalah dengan kontrak dengan pemerintahan dan itu resikonya ke masalah hukum Bu. Jadi kita lebih membela ke arah situ dulu. Ya, nggak ada masalah Pak. Bapak mengerjakan pekerjaan tetap aja jalan. Tapi kan tuntutan pendidikannya kan juga, kita kan harus membuat pelaporan juga kan Pak untuk ya, makanya kita coba membagi waktunya. Ya, makanya keluaran kita kan tidak sulit sebenarnya. Permintaan tidak sulit. Saya tidak minta aneh-aneh, hanya mencukupi dari hal sebenarnya itu udah terlampau sederhana ya Pak ya. Ya memang Bu, itu sangat sederhana. Tapi sesederhana itu pun kita tidak bisa konsen karena kenapa? Faktor dari tuntutan di akhir Desember ini terhadap satu proyek memang sangat berat Bu. Karena di situ kan tutup akhir kegiatan dan harus dilaporkan. Nah, masalahnya di situ saja sih Bu. Ya, pokoknya Bapak lah yang ngatur gimana baiknya ya Pak. Ya. Karena terus terang kalau kita ngikutin itu juga nggak jalan lah pendidikan kita Pak. Kan gitu nunggu selesai proyek Bapak juga kita pun dituntut untuk membuat laporan kan, tetap ada gitu kan. Nah, jadi artinya yang penting gini, sinergisnya itu di sini Pak. Kita tidak meminta permintaan yang macam-macam. Sederhana aja sudah, yang penting terkumpulkan gitu loh. Nah, yang paling sulitnya itu udah kita kasih arahan pun tidak dijawab, itu kan yang paling sulit Pak. Nanti dibilang kita yang gagal sebagai pembina di dalam mata kuliah itu gitu. Nah, karena keluaran-keluaran itu akan ditunjukkan di dalam akreditasi. Balik lagi nih Pak, balik lagi. Keluaran itu ada dari studio. Jadi kita ini kan udah di dalam program studi teknik ya, Fakultas Teknik. Berarti keluaran kita sudah mengarah ke teknikal. Artinya teknikal itu sudah mulai dari tahap awal udah kita lakukan. Survei lagi dengan metode survei udah.
Metode dengan literatur, bedah literatur sudah. Jadi kita mencukupi gitu loh Pak. Nah ini sekarang keluaran untuk menghasilkan secara personal. Nah ini kan sebenarnya tahun depan ya. Tahun depan ya Pak Yusuf. Cuma kita harus bimbing dari sekarang kan, karena pertemuan kita terakhir besok kan, untuk mata kuliah studio. Nah, kalau yang penting saya ingatkan saja Pak, jangan nanti kebablasan, akhirnya nanti alasan yang lain gitu loh Pak. Yang pasti saya ingatkan gitu, Mas Riko mungkin nanti ingatkan. Nah, yang tadi yang saya tampilkan nanti sampai besok adalah gambaran-gambaran pemecahan penelitian. Jadi bapak-bapak bisa kasih masukan lagi, lebih dari situ boleh, ambil salah satu boleh, macam-macam lah Pak, nggak ada masalah. Yang penting kita kasih, ini loh keluarannya bisa begini, ini ada yang bingung dengan judul, ini aja bisa jadi judul gitu. Kayak tadi kan sampah aja bisa jadi satu judul gitu. Pedestrian bisa juga jadi satu judul gitu. Kalau orang bapak-bapak bingung gitu loh, ya kan, palingan nanti tinggal disinkronkan dengan perencanaan wilayahnya. Kalau di sini kan kita bicaranya kawasan ya Pak ya, kawasan kampung kan gitu kan, berarti kapasitas kita ya sebesar kawasan kampung gitu, kampung Melayu, tidak kecamatan, tidak macam-macam ya, kawasan kampung Melayu lah gitu, kelurahan kampung Nongsa ya kan, di kampung Melayu itu gitu. Nah itu saja Pak. Jadi besok kita bicara tentang bagaimana pengolahan data, tadi udah contoh-contohnya. Nanti pengkajian pengolahan data. Jadi nanti ini bisa jadi modal bapak-bapak juga supaya nanti menjalankannya ya Pak ya. Mau dicicil silakan, karena kan kita nunggu sampai ujian semester tahun depan loh. Tahun depan Pak Yusuf, bulan 2 kayaknya kita ujian. Bulan 2 atau akhir bulan 2, ya awal atau akhir lah. Ini masih panjang Pak Yusuf, masih panjang. Jadi kalau misalnya bapak-bapak bisa dapat judulnya cepat hari ini silahkan. Mau minggu ini silahkan. Yang pasti jadwal ujian nanti sudah tiba, jangan jadi keteter gitu loh. Ya kan Pak, itunya. Itunya tugas jurusan ini Pak, mengingatkan gitu. Kita mengingatkan mahasiswa, mengarahkan pelaksanaan. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi Bapak? Silakan. Pak Yusuf di mana nih posisi? Masih di proyek Bu. Oh iya ya Pak, di mana, di Politeknik? Iya. Oh, semoga sukses ya Pak Yusuf ya. Jalan lancar, selesai semua dengan waktu yang diberikan ya kan? Itu aja. Oke bapak-bapak, kalau memang nggak ada lagi kita close. Besok kita mulai jam berapa ya Pak Tri ya? 9 atau jam 9 ya? Jam 9 Ibu. Jam 9, oke. Oke bapak-bapak ya, sampai jumpa besok.